Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Susi Susanti B dengan NIM 14120210130. Jadi di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Paparan Partikulat Meter 10 atau PM10 terhadap pedagang makanan tetap di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar tahun 2024. Yang pertama itu latar belakang. Pencemaran udara merupakan kombinasi dari berbagai zat kimia, partikel padat, dan gas yang dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Pencemaran udara dari tahun ke tahun cenderung meningkat, terutama di daerah dengan aktivitas masyarakatnya yang sangat padat. Menurut WHO, emisi dari kendaraan bermotor dan pemakaian BBM dan BBG menghasilkan debu SPM yang tergantung pengukuran partikulat dengan ukuran beragam dan PB ke udara. Pencemaran udara terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Salah satu pencemar udara yang dapat menimbulkan masalah kesehatan adalah partikel debu kasar atau partikular meter 10. WHO pada tahun 2016 memperkirakan lebih dari 3 juta kasus kematian terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia akibat paparan polusi udara ambien, terutama yang disebabkan oleh aktivitas lalu lintas. Konsentrasi rata-rata tahunan parameter PM10 di Indonesia sepanjang tahun 2019 tertinggi yaitu pada kota Palangkaraya sebesar 23,36 mikrogram per meter kubik, sedangkan di kota Makassar sebesar 14,23 mikrogram per meter kubik. Adapun rumusan masalahnya yaitu berapakah besar risiko kesehatan lingkungan akibat pajanan partikular meter 10 atau PM10 pada pedagang makanan tetap di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar tahun 2024. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk melakukan analisis risiko kesehatan lingkungan pengaruh paparan partikular meter 10 atau PM10 terhadap pedagang makanan tetap di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar tahun 2024. Adapun tinjauan pustakanya yang pertama itu pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara oleh aktivitas manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Sumber pencemaran udara dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama sumber perkotaan dan industri, yang kedua sumber pedesaan dan pertanian, dan yang ketiga sumber alami. Kedua, partikular meter 10 atau PM10. PM10 merupakan partikel udara dalam wujud padat yang berdiameter kurang dari 10 mikrometer, memiliki kandungan zat kimia yang dapat menyebabkan partikulat tersebut bersifat karsiogenik dan non-karsiogenik. Sumber utama penghasil PM10 diakibatkan oleh sektor transportasi sebanyak 53%. Partikel kasar PM10 dapat menyebabkan masalah pernapasan serta gangguan kesehatan seperti iritasi hidung, mata dan tenggorokan, asma, batuk, dan kesulitan bernafas disebabkan oleh paparan partikel. Kerusakan paru-paru, bahkan kematian pada orang yang mempunyai riwayat penyakit paru-paru dan jantung. Yang ketiga, analisis risiko kesehatan lingkungan atau ARKL. ARKL merupakan kerangka sistematik yang digunakan untuk memberi prioritas dan mitigasi risiko dalam pengambilan keputusan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Dalam analisis risiko kesehatan lingkungan mengenal dua istilah yaitu risk analysis dan risk assessment. Risk analysis ini meliputi penelitian, asesmen risiko atau ARKL, dan pengelolaan risiko. Untuk risk assessment ini memberikan estimasi besaran risiko yang dapat diterima atau ditoleransi dalam bentuk pengelolaan risiko. Selanjutnya kerangka konsep. Jadi, paparan partikel meter 10 ini dapat dipengaruhi oleh umur, berat badan, lama pajanan, frekuensi pajanan, dan durasi pajanan. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif, sedangkan untuk metode penelitiannya menggunakan metode analisis risiko kesehatan lingkungan atau ARKL.
Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada tahun 2024. Adapun tempat penelitian akan dilakukan di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang yang ada di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar yang diambil menggunakan teknik random sampling. Adapun kriteria pemilihan sampel yaitu untuk kriteria inklusi, yang pertama, bersedia dijadikan responden dalam penelitian. Yang kedua, pedagang tetap di Jalan Urip Sumoharjo. Adapun kriteria eksklusinya yang pertama itu pengguna jalan biasa, yang kedua pedagang yang tidak bersedia menjadi responden dalam penelitian. Yang keempat, prosedur pengumpulan data. Satu, jenis data. Jadi penelitian ini menggunakan jenis data primer. Dua, cara pengumpulan sampel data. Cara pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui risiko kesehatan lingkungan akibat partikulan meter 10 pada pedagang di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, dengan penggunaan kuesioner dan pengukuran. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan itu menggunakan 14 referensi yang berasal dari beberapa jurnal dan juga skripsi. Yang terakhir, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang saya gunakan berupa lembar kuesioner yang berisi mengenai tanggal wawancara dan nomor responden, serta data umum dan beberapa data antropometri. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dalam lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.